Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak MIS, hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Sebelum kita belajar, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kekongruenan. Kalau kongruen itu berarti dia bentuknya sama, panjangnya sama, semua sisinya sama, semua sudutnya pun yang bersesuaian adalah sama. Nah, tapi beda lagi dengan kesebangunan. Kalau kesebangunan, dia bentuknya sama, tapi bisa jadi ukurannya berbeda. Yang dipastikan untuk sebangun yaitu sisi-sisi yang bersesuaian dia sebanding. Kalau sebanding berarti artinya perbandingannya sama. Oke. Dari situ, maka syarat dua bangun yang sebangun yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Ya, yang tadi Misita bilang bahwa sebanding itu artinya perbandingannya sama. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau misalkan kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian dia sama panjang, sudutnya sama besar. Tapi kalau sebangun bedanya adalah dia sebanding, pakainya perbandingan. Kalau kongruen sudah pasti dia sebangun karena dia panjangnya sama. Kalau panjangnya sama berarti perbandingannya adalah 1:1. Ya, semuanya perbandingannya 1:1. Makanya dia sudah pasti sebangun. Jika dua bangun tersebut kongruen, maka dua bangun tersebut sudah pasti sebangun. Tapi kalau ada dua bangun yang sebangun, belum tentu dua bangun tersebut kongruen. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita contoh. Di sini Misita punya persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Nah, di sini panjang AB-nya 5, panjang AD-nya 3. Panjang KL-nya 15 dan panjang KM-nya 9. Kalau yang namanya persegi panjang berarti lebarnya ada 2, panjangnya ada 2 ya. Panjangnya sama. Di sini berarti AB sama dengan DC, AD sama dengan BC. Nah, kalau yang ini KL sama dengan MN, KN sama dengan LM. Seperti itu. Oke, nah bagaimana pertanyaannya adalah apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Nah, gimana menentukan apakah dia sebangun atau tidak? Yang pertama, tadi syaratnya adalah semua sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, bukan sisi-sisi, sudut-sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian dia sama besar. Coba dilihat, karena di sini persegi panjang, maka semua sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Sama berarti antara persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN, besar sudutnya semuanya sama. Ya, maka sudah dipenuhi syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, apakah sisi-sisi yang bersesuaian dia sebanding? Oke, coba dilihat. Ini yang tadi Nista bilang, sudut A-nya sama dengan sudut K, sudut L-nya sama dengan sudut B, sudut C-nya sama dengan sudut M, sudut D-nya sama dengan sudut N. Seperti itu, ya. Nah, untuk sisi-sisi yang bersesuaian apakah sebanding atau tidak, kita perlu lihat dan kita perlu hitung. Nah, sisi AD bersesuaiannya dengan sisi KN. Sisi AB bersesuaiannya dengan sisi KL. Maka kita bandingkan antara AD berbanding KN dan AB berbanding KL. Nah, yang kita bandingkan itu kita akan lihat apakah perbandingannya nanti sama. Kalau perbandingannya sama maka dia sebangun. Kalau tidak sama maka dia tidak sebangun. Oke, kita bandingkan AD banding KN. Perlu diperhatikan kalau yang pertama AD banding KN, maka yang kedua adalah perbandingan yang pertama kita pakainya yang persegi panjang ABCD. Jangan dibalik ya, jangan KL banding AB. Nanti kalau KL banding AB nanti hasilnya berbeda. Seperti itu ya. Jadi kita bandingkan dulu AD banding KN. AD-nya 3, KN-nya 9. Maka disederhanakan jadinya kan 3:9, disederhanakan jadi 1:3. Sekarang kalau AB banding KL, AB banding KL itu 5 dibanding 15. 5 banding 15 kita sederhanakan jadinya 1:3. Oke,
pokoknya yang tadi Misita tekankan bahwa untuk perbandingan dilihat kalau yang pertama pakainya persegi ABCD dibanding persegi KLMN, maka yang kedua pun perbandingannya adalah perbandingan antara persegi ABCD dengan persegi panjang KLMN. Jangan dibalik. Ya, kalau dibalik nanti jadinya 3:1, bukan 1:3. Oke? Nah, di sini sudah dilihat bahwa perbandingannya ternyata sama antara AD banding KN dan AB banding KL. Perlukah kita mencari perbandingan DC banding LM dan DC banding MN? Tidak perlu ya, karena BC sama dengan AD, ML sama dengan KN, CD sama dengan AB, dan MN sama dengan KL. Nah, jadi kalau kalian nggak perlu dibandingkan lagi karena sudah sama ya. Karena sudah sama, maka perbandingannya juga sama, yaitu 1:3. Nah, karena di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sebanding, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Oke. Nah, gimana kalau misalkan perbandingannya tidak sama? Kita lihat, Misita di sini punya persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Di sini panjang PQ-nya 10, panjang PS-nya 5. Nah, apakah mereka sebangun? Kalau sudutnya sudah pasti sama ya, karena 90 derajat semua. Nah, kalau yang perbandingan sisinya coba dilihat, AD kita bandingkannya dengan PS, berarti 3:5. Di sini 3:5. Kemudian AB perbandingannya dengan PQ. AB-nya 5, PQ-nya 10, berarti 5:10. Disederhanakan jadinya 1:2. Oh, ternyata AD banding PS tidak sama dengan AB banding PQ. Karena tidak sama, maka dia tidak sebangun. Karena tidak memenuhi dua syarat yang tadi. Sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, di sini sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sebanding. Yang satunya 3:5, satunya 1:2. Berarti dia tidak sebanding. Karena tidak sebanding, maka tidak sebangun. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian Misita punya satu contoh lagi. Di sini diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan PQRS. Nah, di sini AD-nya 4, AB-nya 16, PS-nya 6, PQ-nya belum tahu. Nah, yang ditanyakan, yang diketahui lagi adalah kedua persegi panjang tersebut sebangun. Nah, kita udah tahu nih bahwa ABCD sama PQRS dia sudah sebangun. Kita mau cari panjang PQ-nya berapa sih kalau kedua bangun ini adalah sebangun dan luas beserta keliling persegi panjang PQRS-nya berapa. Oke, kita lanjut. Kita jawab ya. Untuk yang pertanyaan yang tadi, yang pertanyaan pertama adalah berapa panjang PQ-nya? Oke, kita bikin perbandingan dulu. Biasanya Misita pakainya perbandingannya adalah pakai lebih gampang pakainya pecahan perbandingannya ya. Kita bandingkan sebentar. Nah, kita bandingkan AD. Yang atas adalah persegi panjang yang kecil dulu ya. AD berbandingnya dengan PS. Oke, sama dengan, dia harus sama. Nah, dilihat, karena tadi dia sebangun, maka perbandingannya harus sama. Perbandingan antara AD banding PS harus sama dengan, mana nih, AB banding PQ. AB banding PQ. Dan harus sama juga dengan BC banding QR, harus sama juga dengan DC banding SR. Nah, tapi yang kita ambil cukup dua perbandingan saja, ya. Dan salah satunya itu yang mau kita cari. Kita kan mau cari PQ nih, berarti salah satunya ada PQ di sini. Yang lainnya harus sudah diketahui semua. Supaya apa? Supaya PQ-nya ketemu berapa? Seperti itu, ya. Nah, di sini AD kan udah ketemu, udah ada. PS-nya udah ada juga. AB udah ada, PQ belum ada. Kita mau cari PQ-nya berapa. Oke. Lanjut, kita masukin angka-angkanya.
Bentar. Oke, AD-nya di sini 4 cm, PS-nya 6, sama dengan AB-nya 16, PQ-nya yang kita cari, PQ. Nah, seperti itu. Oke, dilihat di sini. Karena ini bentuknya perbandingan pecahan, kalau yang namanya pecahan itu bisa disederhanakan. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk menghitung. Kalau angkanya lebih kecil kan berarti kalian lebih gampang untuk menghitungnya ya. Di sini 4 dan 6 bisa kamu sederhanakan. Bisa kamu coret. Nih 4 sama 6. Sama-sama bisa dibagi 2 kan? Nah, gimana Miss kalau misalkan saya mau coretnya 4 sama 16, boleh nggak? Boleh ya. Pokoknya atas sama atas boleh dicoret. Asalkan dia dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Atas sama atas boleh dicoret, bawah sama bawah boleh, dan atas sama bawah yang ini boleh. Atas sama bawah yang ini juga boleh. Ya, jadi boleh kamu coret untuk memudahkan, untuk menyederhanakan seperti itu ya. Oke, coba kalau kita misalkan kita coret 4 dan 6-nya sama-sama kita bagi dengan 2, maka di sini 2 dan di sini 3. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah begini gimana, Miss? Kalau sudah begini, kalian kali silang. Oke. Bentar. Nah, dikali silang nih. 2 dikalinya dengan PQ, maka jadi 2 PQ sama dengan 3 dikalinya dengan 16, maka jadi 3 kali 16. Maka di sini 2 PQ sama dengan 3 kali 16 jadi 48. Oke, maka PQ sama dengan, nah di sini berarti 48 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 24 cm seperti itu. Ya. Jadi panjang PQ-nya adalah 24 cm. Nah, ini untuk pertanyaan yang A, yang B-nya tentukan keliling dan luasnya. Kalau luas dulu ya, luasnya berarti kan panjang kali lebar. Luas dan keliling dari PQRS ya. Oke, berarti sama dengan panjangnya PQ, PQ-nya tadi 24 dikali lebarnya adalah PS, PS-nya adalah 6. 24 dikali 6 jadi 144 cm persegi. Oke. Mana nih? Cm persegi. Oke. Salah. Baik, nah itu untuk luas, kemudian sekarang keliling. Kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah lebar. Maka sama dengan 2 kali panjangnya 24 ditambah lebarnya adalah 6. Maka sama dengan 2 kali 30, jadi 60 cm. Seperti itu. Oke ya. Nah, begitu untuk contoh yang nomor 3 berarti. Nah, untuk selanjutnya, ini satu saja. Oke, untuk selanjutnya di pasangan atau perbandingan segitiga yang dipotong oleh satu garis yang sejajar dengan salah satu sisi. Ya, jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dalam segitiga yang salah satu sisinya adalah sejajar. Coba perhatikan, di sini Misita punya segitiga ABC. Kemudian dipotong oleh garis DE, yang garis DE-nya itu sejajar dengan garis AB. Nah, di sini berarti telah terbentuk 2 segitiga, yaitu segitiga yang besar, yaitu ABC,
Ya, dan segitiga yang kecil yaitu CDE. Ya, jadi ada yang kecil, ada yang besarnya. Seperti itu. Jadi ada dua segitiga. Nah, dua segitiga ini dia sebangun. Nah, dia sebangun sehingga untuk perbandingan sisi-sisinya, sisi CD berbandingnya dengan sisi AC atau CA. Ya, jadi kayak air mancur seperti ini. CD berbandingnya dengan CA. Kemudian DE berbandingnya dengan sisi yang sejajarnya, yaitu AB. Sedangkan CE berbandingnya dengan CB. Seperti itu. Nah, untuk mencari salah satu yang belum diketahui, kamu nggak perlu tulis tiga-tiganya. Kamu tulis aja dua perbandingan. Kamu pakainya dua perbandingan, yang salah satunya adalah sisi yang akan kita cari, kayak yang tadi. Kita mau carinya misalkan AB, berarti kita pilihnya yang ada AB-nya. Berarti yang ini. Nah, pilih satu laginya yang mana, Miss? Yang CD per CA atau CE per CB? Tergantung yang diketahui. Kalau yang diketahuinya CE per CB, berarti kita pakainya yang ini. DE per AB sama dengan CE per CB. Tapi kalau yang diketahuinya CD sama CA, maka kita pakainya yang ini. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Nah, di sini Misita punya segitiga PQRSU. Nah, di sini ada dua segitiga, berarti ada segitiga PQR dan segitiga SUR. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan tentukan panjang QR dan panjang QU. Oke, kita mulai. Bentar, Miss kita mau copy dulu. Nah, dilihat di sini. Oke, Miss gedein aja. Ya, jawab. Nah, kita mau cari PQ. Kita mau carinya QR. Tadi pertanyaan yang pertama adalah QR dulu ya. Kita cari QR, caranya gimana? Yang tadi Miss bilang, kita pilih perbandingannya. Oke, pilih perbandingannya berarti kita pilihnya yang sebentar. Oke, berarti karena ini yang diketahuinya adalah SU dan PQ, pertama SU banding PQ, sorry. Miss copy dulu. SU banding PQ sama dengan, nah kita mau carinya QR kan, berarti kita pilihnya yang sisi yang ini, RU banding RQ atau QR, ya jangan lupa, jangan RU banding UQ, jangan, ya tapi RU banding RQ atau QR sama aja. Oke, nah dilihat pertama yang tadi Miss tekankan bahwa kalau yang atasnya adalah segitiga RSU, maka yang atas yang ini juga harus segitiga RSU, jangan dibalik. Jangan QR banding RU, jangan. Nanti malah salah hasilnya, ya. Oke, berarti di sini SU-nya 9, kemudian PQ-nya 12, sama dengan RU-nya 15, QR-nya yang kita cari. Oke, kalau udah begini, nah ini bisa kalian sederhanakan, ya kan? Ini sama-sama bisa dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 jadinya 3. Kemudian 12 bagi 3 jadinya 4. Oke. Ya. Nah, kalau udah tinggal kali silang. 3 dikali QR jadinya 3 QR sama dengan 4 dikali 15. Bisa nggak Miss ini 3 sama 15 dicoret? Bisa aja, ya. Oke, misalkan Misita nggak dicoret ya, jadi tetap 3 QR aja, nggak apa-apa. Sama dengan 4 kali 15 jadi 60, maka QR sama dengan 60 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 20 cm. Seperti itu. Oh, jangan sini. Di bawahnya aja.
QR sama dengan 20 cm. Seperti itu ya. Kita udah ketemu QR-nya, yang ditanyakan lagi adalah QU. Nah, kalau QR-nya 20, RU-nya 15, maka QU-nya tinggal kamu kurangi aja. QU sama dengan QR dikurangi sama RU. Jadi QU sama dengan QR-nya 20 dikurangi RU-nya berapa tadi RU? RU 15. Jadi sama dengan 5 cm. Seperti itu. Oke? Materi sini sampai sini aja. Materi hari ini sampai sini aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tanya ke Miss Ita ya. Silahkan dipahami dulu baik-baik. Diputar-putar lagi videonya ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas. Kalau masih mentok enggak paham lagi, boleh tanya ke Miss Ita. Boleh telepon, boleh SMS, boleh WA, terserah gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.